PPNBM ya. Ini apa bahan dari paper A, paper B sebagai apa overview. Jadi kalau saudara ini sudah masuk mata kuliah perpajakan, nanti pasti akan menemui bahan materi tentang PPN dan PPNBM ya. Ini pokok bahasannya. Jadi pokok bahasa pendahuluan, objek pajak pertambahan nilai, subjek pajak pertambahan nilai, saat dan tempat pajak terutang, cara menghitung pajak. Tadi ada contoh soalnya ya. Kemudian faktur pajak dan notar itu pengkreditan pajak masukan, terus kemudian pajak penjualan atas barang mewah, pemungut pajak pertambahan nilai, prioritas PPN dan lain-lain. Ya. Ini karena semuanya tentang mata kuliah ketentuan umum perpajakan, maka dasarnya adalah dari dasar hukum ya, dasar hukum undang-undang ya, kemudian peraturan Menteri Keuangan ya, dan peraturan Dijen Pajak. Juga ada faktor dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang bisa mengakibatkan pelakuan PPN pajak itu akan berubah-ubah ya. Ini dasar hukumnya ya. Ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya, tanda tangani Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, jadi sistem pajak dari zaman 894 sampai tahun 2022-2024 pasti akan berubah-ubah. Yang menyebabkan perubahan adalah perubahan undang-undangnya, baik undang-undang PPH, kemudian undang-undang PPN, PPNBM, dan undang-undang lainnya, termasuk undang-undang untuk pajak meterai, BPHTB, kemudian pajak PBB dan lain-lain. Itu semua berdasarkan undang-undang perubahan undang-undang yang terakhir. Ya. Ini sekilas dari perubahan undang-undangnya dari tahun 83 ya, berlakunya tahun 85. Kemudian undang-undang tahun nomor 11 94 berlakunya 95. Undang-undang tahun 2000 berlakunya 2001. Terus undang-undang 2009 berlakunya 2010. Ini dasar hukumnya yang terbaru ya. Ini siklusnya tadi ya. Sekarang adalah karakteristik dari PPN dan PPNBM ya. Kalau kemarin kita sudah belajar dari pertemuan yang ke-6 ya, itu nanti ada barang kena pajak ya dan jasa kena pajak ya. Barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kemudian kalau PPNBM juga sama ya. Ini pajak tidak langsung, kemudian pajak objektif, tarif tunggal, PPN bersifat netral dan multi stake levy. PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda ya. Ada contohnya ya. Ini contoh PPN pajak tidak langsung ya. Ini misalnya penanggung jawab adalah penjual ya. Penjual wajib menyetor PPN ke negara ya. Jangan untuk pembeli ya. Ini dia mendapat barang dari penjual, tapi dia memberikan PPN ya, PPN ke penjual ya. Kemarin ada berapa PPN masukan dan PPN keluaran ya. PPN masukan berarti PKP tersebut membeli ya. Tapi kalau PPN keluaran ya, maka PKP tersebut menjual barang ya. Kemudian kartu PPN sebagai pajak tidak langsung menimbulkan konsekuensi yuridis ya, bahwa pemikul pajak bukan pajak dengan penanggung jawab atas penerimaan pajak ke customer berada pada pihak-pihak yang berbeda. Nah, kalau zaman dulu misalnya perusahaan tertentu ya, dia bisa melakukan penghematan pajak atau merekayasa laporan pajaknya ya. Tapi dengan adanya software dari DJP ya, kayak misalnya faktur ya, itu mempertemukan antara penjual dan pembeli ya. Kalau dulu penjualnya aja ya, mungkin dia bisa tanpa sebelum ada faktur dia kan tidak akan memberikan
eh, PPN apa masukan untuk pembeli ya, sehingga nggak bisa dilacak. Tapi sekarang dengan ditemukannya penjual dan pembeli melalui PPN masukan dan PPN keluaran, maka PKP atau pengusaha kena pajak tidak bisa, kecuali dia belinya di luar negeri yang tidak ada PKP Indonesia ya. Ya itu pun nanti kena apa juga bisa dideteksi oleh Departemen Bea dan Cukai ya. Ini ya contoh ya. Terus kemudian dalam hal pembeli sudah membayar harga, PPN pada penjual sama halnya dengan pembeli sudah menyetor PPN ke kas negara ya. Berarti kenapa pembeli harus mendapatkan apa PPN? Kenapa? Jadi kalau saudara besok kerja ya di suatu perusahaan ya, perusahaannya itu apa perusahaan pengusaha kena pajak batasnya 4,8 M ya. Dia perusahaan itu dalam aktivitasnya akan melakukan apa transaksi penjualan barang dagangan ya, maupun dia juga melakukan pembelian bahan-bahan untuk proses manufacturingnya ya. Nah, kalau perusahaan tersebut yang manufacture itu membeli bahan baku ya, maka dia akan memperoleh PPN masukan ya. Sedangkan PPN keluaran adalah PPN yang dijual, keuntungannya kan sudah dihitung sama dijen pajak, dan dengan adanya PPN masukan itu bisa mengurangi akan PPN keluaran ya. Tapi kalau lebih ada dua alternatif. Yang pertama direstitusi ya. Kalau ada sisa ya dari PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluaran akan direstitusi periode saat itu, atau dia akan dipotongkan untuk tagihan pajak untuk periode selanjutnya ya. Sehingga banyak perusahaan itu apa markup semakin banyak dari pembelian karena PPN masukan mengurangi ya. Kalau PPN penjualan berarti memperbesar pajak. Nah, bisa enggak penjual itu bisa tidak nyetor PPN-nya? Kayak dulu bisa, sekarang tidak bisa ya. Dan PPN adalah objektif ya. Ini objektifnya sama ya. Ini dampak regresif, ini tarif tunggal ya. Nah, tarif tunggalnya dulu 10% ya. Kalau final itu pasti 10% final ya. Tapi tarif PPN sekarang berapa? 12% ya. Sejak berlaku dari 1 Januari 2025. Karena Presiden khawatir ya, saya khawatir kalau rakyat itu dibebani PPN yang untuk setiap pembelian dibebani PPN yang bertambah 1%. Otomatis daya beli mereka dan sisa uang mereka akan berkurang ya. Sekarang menjadi 12% ya. Tapi untuk semua PPN rencananya ya, tapi oleh Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk mengantisipasi tidak chaos di transaksi kebutuhan rakyat banyak, maka dibuat peraturan terbaru. Ya. Nah ini kemarin kita sudah belajar ya, PPN ada dua ya, barang kena jasa, barang kena pajak maupun JKP, jasa kena pajak. Ya. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau besok ya, ini besok bisa keluar ya, misalnya multistek ya, non kumulatif, misalnya pabrik ini maka PK-nya berapa, PPN-nya berapa. Karena PPN yang terbaru ada 12%, maka jawabannya pasti 120 ya, cuma gitu. Ini pasti karena modul terakhir pasti keluar ya, nggak ketang 8 kan, soalnya 28 atau 10 atau 7 ya. Kemudian model perhitungan PPN ya ini juga sama ya. PPN ya ini bisa dihitung ya, dihitung. Kenapa kok dihitung ya? Ini jumlah jumlahnya yang penting adalah ini
totalnya. Dasar pengenaan PPN-nya itu dihitung dari DPP ya dikalikan tarif PPN yang terakhir ya itu pasti keluar. Tapi kalau bisa tak kasih semuanya aja tidak apa-apa. PPN-nya 10% yang saat itu berlaku. Ya tahu misalnya tahun 2001 ya. Nanti soalnya tak kasih PPN berlaku untuk PPN 10%. Ya. Jadi ngitung PPN adalah berapa dari tarif PPN kalikan dasar pengenaan pajaknya. Ya semua sama. Ini sama apa prinsipal ya. Prinsipal ini ada apa PPN ya, dan barang kena pajak maupun jasa kena pajak ya. Atau PPN untuk barang tidak terwujud. Misalnya apa? Intangible, intangible product apa? Apa? Merek ya, paten itu kan dapat dapat penghasilan itu, software Microsoft menjual itu kan dapat apa? Barangnya kan nggak kelihatan software gitu, cuma desktop sama CD, bahkan nggak ada CD nih. Nanti cuma serial number, saudara harus apa download sendiri di websitenya ya. Ini ya, nanti ada contoh soalnya juga saya kasih ya. Ini mekanismenya besok juga keluar ya, mekanisme PPN di Indonesia berapa? Nanti jebakannya ada ya. Misalnya satu ini dua dan ini A ini satu satu ini ya gabungan satu dua ya B satu dan tiga C satu dua tiga D semuanya salah ya kayak gitu. Ini indirect ya, indirect uh, umum ya. Setiap PKP atau pengusaha kena pajak wajib menyerahkan BKP atau JKP barang kena pajaknya membuat surat faktur pajak ya untuk memungut pajak disebut pajak keluaran ya. Pajak keluaran maksudnya apa? Pajak keluaran perusahaan itu menjual ya. Tapi kalau pajak masukan berarti perusahaan itu membeli dari apa PKP lain ya. Tapi kalau dia pajak keluaran